Mungkin kalian akan terkejut, bahkan sampai bilang, "Astaga," saat mendengar berita ini. Di tengah ketidakpastian global, negara-negara ASEAN kini secara serius menendang dolar AS dari transaksi mereka. Pergerakan ini bukan lagi wacana, melainkan sebuah tren yang berkembang pesat dan mengejutkan banyak pihak. Dari Yogyakarta, Bank Indonesia bersama Bank Sentral Malaysia dan Thailand meluncurkan kampanye bersama untuk mempercepat penggunaan mata uang lokal. Tapi, mengapa mereka begitu gencar melakukannya? Dan seberapa sukses langkah ini? Mari kita bedah alasannya. Ada beberapa alasan kuat di balik inisiatif ini. Pertama dan terpenting, negara-negara ASEAN ingin mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Mereka tidak ingin nasib ekonomi mereka ditentukan oleh kebijakan moneter yang diambil oleh The Fed di Amerika. Ketergantungan ini membuat mereka rentan terhadap volatilitas nilai tukar yang dapat merugikan perdagangan dan investasi. Kedua, inisiatif yang disebut Local Currency Transaction, LCT, ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kawasan. Dengan bertransaksi menggunakan mata uang lokal, mereka bisa mengurangi risiko gejolak finansial internasional. Ini adalah langkah strategis untuk menciptakan stabilitas dan efisiensi dalam perdagangan lintas batas. Ini adalah bagian yang paling mengejutkan. Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa inisiatif ini tidak main-main. Hingga Juli 2025, total nilai transaksi LCT telah mencapai 14,1 miliar AS dolar, sebuah angka yang melonjak luar biasa 112% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bayangkan, dalam waktu 7 bulan saja, angka ini sudah setara 87% dari total transaksi sepanjang tahun 2024. Ini menunjukkan percepatan yang luar biasa. Jumlah nasabah yang menggunakan LCT juga meningkat tajam, dari rata-rata 5.020 menjadi 7.568 per bulan. Kerjasama yang awalnya hanya dimulai oleh 3 negara, kini sudah meluas dan melibatkan 6 negara mitra. Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa negara-negara ASEAN serius dan berhasil dalam mendorong dedolarisasi. Pergerakan yang dilakukan ASEAN ini bukanlah anomali, melainkan bagian dari sebuah tren global yang lebih besar. Menurut laporan IMF, porsi dolar AS dalam cadangan devisa global terus menurun, kini berada di angka 57,7%. Ini adalah level terendah dalam sejarah. Lalu, kemana dana-dana itu mengalir? Laporan IMF menunjukkan bahwa franc Swiss dan euro adalah pemenangnya. Pangsa cadangan franc Swiss melonjak drastis, sementara euro mencapai level tertingginya sejak 2022. Ini membuktikan bahwa bank-bank sentral di seluruh dunia secara aktif mendiversifikasi aset mereka, menunjukkan berkurangnya kepercayaan pada dominasi dolar AS. Jadi, teman-teman, fenomena ini adalah momen yang pantas membuat kita semua terkejut. Dominasi dolar AS yang dianggap tak tergoyahkan kini mulai digerogoti. ASEAN menjadi salah satu pelopor dalam tren ini, menunjukkan bahwa kawasan Asia memiliki kekuatan untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih mandiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah tren ini akan terus berlanjut? Dan akankah suatu hari dolar AS benar-benar kehilangan statusnya sebagai mata uang global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.